ada nasihat daripada ulama kita yang terdahulu, kita hanya menyampaikan daripada lidah ke lidah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Bagi yang pernah merasa meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, atau masih sering meremehkan sholat, ketahuilah para ulama banyak menjelaskan tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya apa? Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan tanpa uzur syar'i, tanpa uzur yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Arti lalai di sini, orang itu sholat tapi sholatnya asal-asalan, atau orang itu sholat tapi kadang ditinggalkan, kadang dikerjakan, atau orang itu sholat tapi buru-buru sholatnya, tidak memenuhi rukun-rukun sholat, atau orang itu sholat tapi tidak benar bersucinya, tidak benar berwudunya. Itu adalah termasuk orang yang lalai. Yang lalai saja celaka, bagaimana orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri orang yang jelas terhadap kemunafikan adalah orang itu sholatnya malas-malasan. Bukan tidak sholat, dia sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka itu berdirinya malas-malasan. Mungkin secara zahir dia sholat, tapi apakah dia termasuk orang yang malas-malasan? Berarti masih ada sifat kemunafikan dalam hatinya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah membersihkan daripada hati kita daripada sifat yang jelek. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Ketika ikatan kita putus dengan Allah, bagaimana kita meminta rizki dengan Allah? Bagaimana kita minta perlindungan Allah? Bagaimana kita minta pertolongan Allah? Kita sendiri yang memutuskan ikatan kita dengan Allah. Kata ulama, satu-satunya ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-shalah. Bahaya orang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat. Karena sholat adalah amalan pertama yang ditanya oleh Allah. Apabila sholat kita benar, maka amal-amal yang lain Allah perbaiki, dapat ganjaran dari Allah atas ikhtiar kita. Tapi apabila sholat kita rusak, maka amal-amal yang lain akan rusak juga, akan sia-sia. Karena sholat adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, apapun alasannya. Mudah-mudahan Allah menjaga sholat kita, Allah membersihkan hati kita, Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin.